dan para peserta serta Bapak Ibu guru, selamat datang di acara workshop Soft Skill Industri 4.0. Baiklah, untuk memulai acara ada baiknya kita melapaskan hamdalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acaranya ada sepatah dua patah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti Marpuah. Waktu dan tempat kami persilakan. Masak rendang di hari raya. Supaya harum, tambahkan daun salam. Izinkan saya menyapa Anda semua dengan senyum dan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, sehat nggih Pak? Nggih. Iya, kayaknya sinyalnya agak terganggu ini dan suara juga kurang optimal. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Saiful Karim yang sudah berkenan menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semuanya, Pak Saiful Karim ini orang tua saya. Sejak beberapa tahun yang lalu sudah kenal dengan beliau sepintas-pintas, namun sangat intens ya Pak ya, intens, sering menyapa kalau kami sering berbagi info, dan bantuan ini juga atas bantuan beliau di-share ke saya. Alhamdulillah Pak, kami mendapatkan rezeki dan amanah sehingga bantuan ini bisa didapatkan di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya dan rezeki kepada kita semuanya, tak lupa marilah kita senantiasa mengucapkan sholawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk pengembangan suatu TEPA atau suatu produk itu kan butuh kolaborasi ya Pak ya. Ya, betul. Bapak bilang tadi, kenapa untuk yang di SMK 5 itu baru arahnya ke minuman herbal untuk saat ini Pak. Ya. Ya, kemudian kemarin kebetulan saya magang di Jogja Pak. Ya. Kebetulan kemarin magang di Jogja. Ya. Ya. Nah itu dari Jogja itu dapat apa? Dapat oleh-oleh terkait dengan ilmu yang akan diterapkan di sini Pak. Itu adalah menggunakan salah satunya karena kami itu produknya itu berupa tanaman herbal. Jadi kami itu akan untuk KD-nya kami akan menambahkan KD yaitu identifikasi tanaman herbal yang mempunyai zat berkhasiat paling tinggi. Ini nanti Pak hasil akhirnya dari mungkin itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun Pak mendapat. Mungkin dari Bapak bisa memberi masukan Pak untuk kerjasamanya Pak itu dari segi masyarakat itu gimana Pak, atau mau hubungannya dengan siapa ya kira-kira Pak terkait dengan itu. Kalau yang kemarin sih dengan kelompok tani Pak, tapi kebetulan di sini itu kayaknya tidak terbentuk kelompok tani atau saya belum mendengar. Oke, terima kasih. Atau dengan dinas apa mungkin Bapak bisa memberikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Baik, biasanya untuk tentang perjalanan itu banyak dilakukan dari bumi industri maupun UMKM. Ya, saya tidak tahu apakah di Bangka Belitung UMKM itu ada yang sukses di sana. Ya, di UMKM. Ya, nah itu nanti kalau seandainya di Bangka Belitung tidak ada, bisa melangkah ke Sumatera Selatan, Pak Bayu. Ya, nah itu cukup bagus. Ya, dan saya
ini apa perlu dikembangkan lagi karena apa? Di teaching factory ini nanti bisa berkolaborasi, nanti ada pendidikan P5 ya, di tema apa nanti bisa dijadikan satu di sana, dikembangkan ya. Di P5 itu ada ya, anak-anak itu bisa dikerjakan di sana. Dan Pak Bayu, kerjasama ini jangan salah satu ada yang dirugikan. Kuncinya itu, kerjasama itu harus saling menguntungkan. Ya. Yang kedua, teaching factory yang ada di SMK Bangka Belitung harus kita memanfaatkan kekayaan kita sekitar. Ya, harus betul-betul berpikir keras kira-kira apa yang di sekitar kita. Misalkan Bangka Belitung itu banyak sekali laut ya, terus ada banyak kebun di sana ya, apalagi yang berupa, kalau saya lihat, kalau saya ke Bangka Belitung khususnya di Pangkal Pinang itu tanaman nanas cukup banyak sekali. Mungkin tanaman yang lain bisa ya, nah itu juga bisa dikembangkan ya. Kalau apa itu, mungkin kalau kerupuk janganlah, karena kerupuk sudah terlalu banyak yang ada amplang di sana ya. Ini yang lain apa itu. Jadi kolaborasi ini penting sekali. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi, tidak hanya di Jogja, di tempat lain bisa. Dan saya senang karena apa? Karena kalau di SMKPK ya, bukan SMK 4.0, SMKPK itu ada kerjasama atau ada pembinaan dari perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi yang di Pangkal Pinang itu kan ada, ya kan? Ada komunitas UB, komunitas Bangka Belitung. Nah, di sana kita bisa kerjasama, ya. Bila perlu, Bapak Ibu undang, ya, dari universitas ke sekolahan. Sekolah kami punya ini, ya, kami punya ini. Kira-kira apa yang harus kita kerjakan bersama, gitu. Nah itu nanti pekerjaan-pekerjaan itu jangan lupa, kalau sudah teaching factory-nya sukses, berkembang bagus, proses membuat barang teaching factory-nya lupa ditulis dalam bentuk modul atau bahan ajar, sehingga tidak bisa dikeluarkan nanti dalam proses belajar mengajar. Biasanya kalau sudah Bapak Ibu itu hampir mungkin juga di register, kalau sudah profitnya besar, nulisnya lupa, gitu. Hanya kan jangan sampai itu lupa. Begitu Pak Bayu. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memuaskan. Nanti kalau kurang nanti bisa hubungi lagi. Mungkin ada yang lain? And problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah ini peserta didik mampu diajak melakukan penalaran yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan pilihan yang rumit, sehingga serta pemahaman yang komprehensif. Ya. Elemen ini merupakan elemen yang paling krusial atau penting pada pembelajaran era 4.0
Berpikir kritis, memecahkan masalah akan mengajak peserta didik untuk berpikir secara deduktif, induktif, secara mandiri, bertujuan untuk menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Nah, ini Bapak Ibu, ya, kalau di bahasa teknik, ya, bahasanya kepala sekolah, Bu Siti, ya, kalau ada masalah, Siti biasanya kalau dia nantinya beliaunya itu menggunakan diselesaikan secara digital, maka dibuatlah tabel kebenaran. Bapak Ibu guru mau berubah enggak? Ya, sebelum peserta didiknya berubah. Ya, dalam untuk bekerja maksudnya adalah cara kerja atau apa yang harus siswa kerjakan, caranya dengan mengetahui konsep pasti yang tadi kita pelajari di atas, maka peserta didik pada pembelajaran harus mampu bekerja sama secara mandiri, kolaborasi kerjasama. Landasan kerja ini harus berhubungan dengan apa yang relevan pada abad 21. Salah satunya adalah kerjasama pada teknologi informasi dan teknologi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Melani Felicia. Saya dari kelas. Ibu Zaria. Nama saya Melani Felicia, Bapak. Saya dari Ya. kelas 11 Farmasi 1. Ya. Iya, saya siswi dari SMK Negeri 5 Kebetulan saya Oh, ya. lulusan dari farmasi, Bapak. Jadi di sini Oh. ada pembahasan Bapak tadi mengenai ways of thinking, Bapak. Di situ Bapak membahas sedikit permasalahan tentang perubahan mindset. Nah, di situ Ya. Bapak, saya rasa saya temukan beberapa teman saya yang di sini bisa disebut sedikit memiliki keterlambatan, Bapak, dalam entah itu melakukan banyak perubahan ataupun beberapa hal. Nah, untuk metode seperti yang Bapak lakukan pada awal, yaitu harus memiliki daya cipta dan inovasi di situ. Nah, Ya. itu bagaimana kalau seandainya teman kami ini memiliki keterlambatan dalam melakukan suatu inovasi dan daya cipta tersebut? Itu. Lalu Ya. untuk metode for zero ini, adakah perubahan yang setidaknya yang drastis ini itu dapat meningkatkan atau dapat mengurangi metode yang tertinggal dari teman saya itu, Bapak? Itu bagaimana kami selaku yang di sini, mungkin teman-teman di sini sudah tahu metode apa saja, namun teman-teman saya yang di luar sana itu sedikit ketertinggalan. Nah, itu cara kami itu seperti apa, Bapak? Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus sekali buat Mbak Melani yang tentang mindset ini. Memang mindset ini tidak serta-merta seperti kita membalik arah, butuh waktu, ya. Dan itu harus berulang kali, ya, berulang kali kita melakukannya, ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak boleh bosan-bosan melakukan seperti itu. Nah, itu nanti karena apa? Karena dengan mindset ini nantinya di kelas itu minimal diusahakan maju bersama, ya. Tidak ada yang tertinggal, ya, tidak ada yang melejit, ya. Dengan harapan kerjasama ini nantinya akan maju bersama. Nah, masalah nantinya setelah kembali ke masyarakat
sukses dan tidaknya peserta didik ini tergantung dari ikhtiar dari kalian, dan tidak lupa juga yang sangat tidak kalah pentingnya yaitu doa dari pastor. Itu kan tentang tumbuhan alam gitu ya Pak ya. Yang Saya cuma kasih kasus mahasiswa gini, di mana seorang bapak-bapak dia itu selalu konsumsi obat-obat herbal seperti misalnya jahe juga setiap pagi Pak. ya, Nah, suatu saat itu si bapak mau umroh. Nah, jadi gimana supaya si bapak itu dia nggak bawa jahe atau yang betul-betul kayak gitu Pak. Terus siswa saya jawabnya masukin ke Tupperware aja Bu. Saya itu maunya apa? Adek kan, kalian problem solving dari rekan tinggi. Apakah saya harus balik ke Tupperware saja? Jangan ke PBL gitu Pak. Kalau PBL itu kan kita harus ngasih kasus ya Pak ya. Cuma sedikit nih yang kita kasih pemantiknya itu yang pendahuluannya itu sedikit kita kasih. Nah, terus langsung kita kasih kasus. Jadi kayaknya siswanya nggak nyambung, atau saya ganti aja metodenya itu ke discovery learning. Jadi kan di ditayangkan dulu Pak. Karena di sini kita di Pulau ini tidak ada industri Pak. Mungkin itu juga yang membuat mungkin siswa kita pemikirannya masih sangat berbeda dengan yang ini apa ya? Bukan begitu sih, belum nyampe ke industri itu Pak. Jadi apakah lebih baiknya balik lagi ke discovery aja gitu ya Pak ya? Jadi dikasih dulu materinya, dikasih tahu walaupun kita nggak punya industri, kita bisa kasih tayangin video atau dari YouTube kayak gitu. Lalu kita kasih masalahnya gitu ya Pak. Itu masalah saya sih. disesuaikan Bu, tidak harus dipaksakan. Jadi kita kira-kira yang mana yang cocok di lingkungan olahan yang dilakukan. Jadi kita membuat stimulus kepada siswa itu membuat pancingan-pancingan. Nah ini yang penting kepandaian dari yang mancing, supaya nanti apa? Nanti kalau di discovery learning itu saya sudah punya ini, saya punya jawaban itu hasilnya seperti ini. Tentu saya harus pakai pancingan apa? Nah, bisa jadi pancingan itu harapan kita tidak sesuai dengan dari yang disampaikan siswa, bisa jadi mungkin ada yang lebih baik nantinya, ada lebih baik dari apa yang kita harapkan. Gak apa-apa Ibu, ya. Saya terima kasih banyak itu sudah bisa bertanya, saya senang sekali.